Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam kita pada saat ini mengambil tema seorang tokoh bernama Margot Walk. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami dari pagi sampai malam hari ini. Pada saat ini kami mau belajar firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Engkau saja. Tuhan pimpin sertai kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita dari surat Filipi pasal 3 ayat 13b sampai ayat yang ke-14. Bunyinya seperti demikian. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian, Margot Walk adalah seorang pencicip makanan Adolf Hitler, diktator terbesar dari Jerman. Margot menutupi profesinya ini dengan sangat rapat sehingga tidak banyak orang tahu apa profesi Margot itu. Baru setelah di usia yang sudah senja sekali, Margot mengungkapkan apa profesinya sewaktu masih muda. Profesi yang sangat berbahaya pada saat itu karena menjadi pencicip makanan untuk seorang yang bernama Adolf Hitler. Tentu sangat berbahaya karena mungkin ada banyak pihak yang ingin membunuh Hitler. Bapak Ibu sekalian, Margot mengungkapkan rahasia ini kepada seorang wartawan lokal di Berlin. Margot bekerja untuk Hitler pada saat usianya masih 20 tahun dan menjalani tugas mencicipi semua makanan untuk Hitler sekitar 2,5 tahun lamanya. Hitler memperkerjakan 15 gadis muda untuk menjadi pencicip makanannya, untuk memastikan bahwa makanan yang disuguhkan kepadanya benar-benar bebas dari racun. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bertanya mengapa Margot mau bekerja seperti itu yang sangat berbahaya. Margot mengambil pekerjaan yang berbahaya ini karena pada saat itu di Jerman dalam kondisi perang yang mengakibatkan kehidupan yang sangat sulit. Margot dan keluarganya pastinya sangat membutuhkan uang untuk kehidupannya. Sehingga Margot mengambil tugas berbahaya ini. Saat melakukan tugasnya, Margot juga selalu mengalami ketakutan. Apakah ini menjadi makanan terakhirku? Sebuah pertanyaan untuk dirinya sendiri. Ketakutan itu terus menghantui hidup Margot sampai usia lanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa banyak orang tidak bisa melupakan masa lalunya? Karena mereka selalu hidup pada masa lalunya dan tidak mengarahkan diri ke masa depan, yaitu Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada saat ini adalah apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Masa lalunya penuh kekerasan dengan menangkap, menganiaya, dan memenjarakan banyak orang Kristen pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, tapi hidup Rasul Paulus berubah ketika mengalami jamahan Tuhan Yesus. Rasul Paulus mau bertobat dan mengarahkan hidup dan tujuannya kepada Tuhan Yesus saja. Ini yang membuat Rasul Paulus menjadi berguna dan menjadi saluran berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita punya masalah atau masa lalu yang kelam, masalah berat dalam hidup kita ini. Untuk menyelesaikannya tidak cukup hanya dengan berusaha melupakan semua masalah itu. Kita perlu lebih dari itu, yaitu memohon jamahan Tuhan Yesus yang mampu memberi hidup baru dan kita bisa meraih tujuan baru, yaitu menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang.
Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi datanglah kepada Tuhan Yesus ketika kita punya masalah apapun, sehingga kita memperoleh hidup yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.